warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Perbankan Syariah 1A, kelompok 3, yang beranggotakan Silviana Rahmadewi dengan NIM 205231035, Muhammad Fahrul Isyamuddin dengan NIM 205231036, Wisni Puji Rahayu dengan NIM 205231010, Novia Ardana Saputri dengan NIM 205231011, dan Alfia Septiana dengan NIM 205231024. Di sini kami akan menyampaikan tentang percakapan bahasa Indonesia. A. Pengertian percakapan. Percakapan atau biasa juga disebut dengan dialog merupakan percakapan timbal balik antara dua orang atau lebih yang harus mempertimbangkan makna agar memenuhi kaidah semantis dan pragmatis. B. Peraturan dasar percakapan. Dalam aturan dasar percakapan atau dialog dikategorikan ke dalam 3 kelompok besar aktivitas. Yang pertama, menahan diri, yaitu menahan diri dari sikap judgement dan mengambil keputusan secara sepihak. Yang kedua, mendengarkan, yaitu dengarkan dengan aktif dan baik agar lawan bicara merasa nyaman dan akan terbuka karena mereka merasa diperhatikan. Yang ketiga, menemukan, yaitu bertanya untuk menemukan dan mengklarifikasi apa yang telah didengar. C. Cara menyusun percakapan. Cara atau langkah-langkah dalam menyusun percakapan yaitu 1. Menentukan tema tentang apa yang akan dibicarakan dan dibahas. 2. Menentukan tokoh yang akan terlibat dalam percakapan tersebut. 3. Menentukan posisi atau peran masing-masing tokoh. 4. Membuat inti atau garis besar materi tentang pembicaraan. 5. Menyusun percakapan berdasarkan garis besar dari pembicaraan. 6. Memperlihatkan kaidah dari penulisan dialog dengan benar. D. Syarat-syarat percakapan. 1. Mengerti dengan benar makna, maksud, dan tujuan dari percakapan. 2. Memiliki pengetahuan mengenai topik yang akan dibicarakan. 3. Memiliki kehendak yang baik untuk mencari kebenaran. 4. Menciptakan suasana yang damai dan tenang. 5. Percakapan harus bersikap jujur, tidak manipulatif, tulus, dan tidak mencari kelemahan rekan bicara yang lain. E. Manfaat percakapan. Percakapan yang dilakukan dengan baik dan benar akan membawa manfaat. 1. Dapat meningkatkan sikap saling memahami dan menerima. 2. Dapat membantu kelancaran perencanaan dan evaluasi kerja. 3. Dapat menjadi sarana untuk saling memahami, menerima, dan kerjasama. 4. Dapat digunakan untuk membangun semangat dan menciptakan identitas kelompok. Nah, setelah kita paham dengan materi tersebut, yuk kita simak contoh
percakapan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Oh iya, sebentar lagi kan udah mau ulangan semester. Lalu bagaimana dengan persiapan Vin? Apakah sudah mempelajari semua materinya? Nah, untuk persiapan UAS, aku mempelajari video yang diunggah oleh dosen di YouTube maupun materi yang di-share di WA. Oh gitu. Kalau kamu Wisni, gimana dengan kamu? Bagaimana persiapan kamu? Terus kamu udah sampai mana aja mempelajarinya? Kalau persiapanku untuk ulangan akhir semester sih belum maksimal ya. Soalnya kan kita sekarang kuliah secara daring, jadi masih banyak materi yang belum aku pahami. Dan kalau materi disampaikan secara online, hanya melalui via Zoom, via Meet, menurutku juga kurang efektif dan susah juga untuk dipahami. Jadi persiapanku sih ya cuma baca-baca materi aja sih buat persiapan UAS nanti. Oh iya sih, sama aku juga gitu. Tapi bolehlah kita belajar bareng, tapi secara online. Soalnya kan masih dalam keadaan seperti ini, jadi kita nggak bisa bertatap muka secara langsung. Terus aku juga mau nanya nih sama kamu Isyam, gimana nih persiapan kamu buat persiapan ulangan akhir semester ini? Untuk menghadapi UAS kali ini ya saya cukup simpel saja ya. Belajar, baca materi dan juga kalau ada latihan soal saya coba mengerjakan latihan soal ya karena keterbatasan ruang baca dan apa gitu untuk bahan bacaan tambahan karena masih ada pandemi seperti ini jadi ya baca saja buku yang saya punya dan mungkin cari-cari buku referensi di baik di Google atau di perpus online ya untuk menjadi bahan bacaan. Mungkin itu saja. Wah mantap nih, boleh dong kita belajar bareng. Terus sama kamu Nov, gimana persiapan kamu? Untuk persiapan ulangan akhir semester, saya mempelajari materi yang disampaikan oleh dosen saat mengajar. Dan saya juga belajar sendiri dengan membaca dan mengerjakan soal-soal agar lebih siap lagi untuk menghadapi UAS. Nah, tadi kan aku udah nanya-nanya nih, bagaimana persiapan kalian buat ulangan akhir semester nanti. Pasti kan nanti setelah ulangan akhir semester kita free kan ya? Kalian mau liburan atau mau di rumah aja? Terus nanti bagaimana dengan tahun baru kalian? Mau keluar di rumah aja atau kitab sama keluarga? Bagaimana dengan kamu Sylvia? Setelah UAS memang berencana untuk liburan, tetapi kondisi yang seperti ini jadi tidak memungkinkan untuk pergi. Jadi tetap di rumah aja dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Wah, seru nih pasti. Boleh juga sih. Lalu bagaimana dengan kamu Syam? Liburan atau di rumah aja. Ya tentunya pilih liburan, tapi masih pandemi ya susah untuk cari tempat yang aman jadi di rumah aja. Walaupun di rumah ya tetap saja banyak kegiatan kok, nggak boring juga insya Allah bermanfaat. Oh, begitu. Mantap sih. Terus bagaimana sama kamu Wisni? Kamu mau liburan atau mau di rumah aja? Kalau ditanya pengen liburan atau di rumah aja, sebenarnya sih pengen bisa keluar rumah. Ya sekedar untuk refreshing, liburan setelah mengerjakan soal-soal UAS. Tapi berhubung kita masih berada di masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk tetap di rumah aja. Jadi untuk liburan semester dan acara tahun baru, aku memutuskan untuk tetap di rumah aja. Ya melakukan kegiatan-kegiatan positif, produktif, quality time bersama keluarga, namun tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Oh, seperti itu. Lalu bagaimana sama kamu Nov? Setelah UAS nanti kamu mau liburan, mau di rumah aja, atau mau kita sama keluarga? Kalau saya sih sebenarnya ingin liburan,
Tapi masih adanya COVID, jadi lebih baik di rumah dulu bersama keluarga. Wah, seru-seru sih rencana kalian. Mantap. Tapi bukan hanya pertanyaan itu saja, aku masih ada pertanyaan nih buat kalian. Sebentar lagi kan udah mau tahun baru. Lalu bagaimana harapan kalian di 2021 nanti? Bagaimana sama kamu, Sil? Harapanku di tahun 2021 semoga banyak hal yang bisa dicapai baik dalam pendidikan maupun karir. Bahagia selalu dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu dengan teman-teman dan belajar normal kembali. Amin. Semoga terwujud ya, Sil. Lalu bagaimana harapan kamu di 2021 nanti, Syam? Untuk harapan sendiri, saya memiliki harapan semoga pandemi ini cepat berakhir dan juga kuliah agar cepat offline ya, agar tidak online lagi. Karena apa? Karena kuliah online jujur saja saya kurang maksud dengan materi dan bingung untuk mencerna dengan baik materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen. Dan juga saya ingin ya berkumpul-kumpul lagi dengan teman-teman, karena di rumah saja main sana sini juga gimana gitu, takut terkena, jadinya ya cari aman. Ya semoga itu lekas terkabul ya di itu tahun depan, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga harapanmu dikabulkan sama Yang Maha Kuasa ya. Tapi jangan lupa usaha juga. Lalu bagaimana sama harapan kamu, Fisni? Harapanku untuk di tahun 2021 nanti, semoga apa yang aku usahakan selama ini bisa terwujud satu persatu, bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan semoga di tahun 2021 nanti pandemi COVID-19 segera hilang agar kita semua bisa bertemu secara langsung tanpa harus melalui virtual. Iya, amin ya rabbal alamin. Semoga yang kita usahakan dapat dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa ya. Dan jangan lupa untuk selalu berserah diri. Lalu, bagaimana sama kamu, Novia? Harapan saya di tahun 2021 yaitu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, dan tidak boleh menunda-nunda pekerjaan dan lebih semangat lagi dalam belajar. Dan harapanku juga di 2021 nanti, semoga kita semua selalu menjadi orang yang lebih baik lagi, selalu bersyukur, selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat, pantang menyerah, selalu bersifat optimis, terus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita harapkan selalu dikabulkan olehnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikianlah penampilan video singkat dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.